Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ferry Widartono dengan NIM 2020 232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang bertemakan tentang manajemen dan penilaian kinerja. Next. Berikut adalah nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua Agam Dirgantara dengan NIM 2020 210 263, yang ketiga Firza Isnayuta dengan NIM 2020 210 274, yang keempat Alif Syafira Salsabila dengan NIM 2020 210 278, yang kelima Hilda Marsha Puspita dengan NIM 2020 210 281, dan yang terakhir Alfi Rizky Dewanta dengan NIM 2020 210 299. Next. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu proses atau keinginan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi, penyusunan rencana, pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut pada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang yang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Next. Pentingnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga karyawan dapat memotivasi pegawai. Hasil dari penilaian kinerja tersebut tentunya dapat digunakan untuk menentukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif dan membantu pegawai mengatasi masalah eksternal dengan penilaian kinerja. Maka atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya untuk kerja yang jelek sehingga atasan dapat membantu mengatasinya. Dengan melakukan umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan diketahuinya untuk kerja karyawan secara keseluruhan dapat menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan baik atau buruk. Next. Ada 3 proses penilaian kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Menetapkan standar kinerja dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami, realistis, dan terukur. Yang kedua, menilai kinerja aktual. Penilaian kinerja tersebut membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun rencana dan diukur kinerjanya. Pengendalian harus dikaitkan
dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan, maka sebelumnya harus ditentukan tujuan aktivitas pekerjaan, kemudian penentuan standar atau dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya, diikuti dengan penentuan metode penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan sasaran. Penentuan sasaran yang harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di samping itu perlu pula diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut. Yang kedua, penentuan standar kinerja. Pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif, yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar memiliki ukuran yang dapat percaya dan mudah digunakan. Yang ketiga, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya yang digunakan berdasarkan sebagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Yang keempat, evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik. Metode penilaian umpan balik adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa ikut serta memberikan nilai, antara lain manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan umpan balik 360 derajat meliputi NG Donnell, Douglas, AT&T, Elite Signal, DuPont, Honeywell, Boeing, dan Intel. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Agam Dirgantara Harahap dengan NIM 2020-210-263. Manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja itu apa sih? Nah, manajemen kinerja itu sendiri merupakan proses mengonsolidasikan suatu penetapan dari tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan guna memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis suatu perusahaan. Dalam singkatnya, manajemen kinerja ini memiliki proses terus-menerus untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Nah, kemudian ada elemen-elemen dalam manajemen kinerja. Nah, elemen-elemen itu ada pembagian arah, yang berarti mengomunikasikan suatu sasaran perusahaan ke seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam sasaran departemen, tim, dan individu yang dapat dilaksanakan. Kemudian ada penyelarasan sasaran, yang berarti menggunakan metode-metode untuk membantu manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara sasaran mereka dan sasaran departemen dan perusahaan mereka itu sendiri. Kemudian ada pemantauan kinerja terus-menerus yang biasanya meliputi penggunaan suatu sistem terkomputerisasi yang mengukur dan kemudian mengirimkan laporan kemajuan dan pengecualian melalui surel berdasarkan pada kemajuan orang tersebut dalam memenuhi sasaran kinerjanya. Nah, kemudian elemen selanjutnya yaitu
umpan balik secara terus-menerus yang meliputi tatap muka dan terkomputerisasi mengenai kemajuan menuju sasaran. Kemudian ada pembinaan dan dukungan pengembangan. Nah, haruslah menjadi bagian integral dari proses umpan balik itu sendiri. Yang terakhir ada pengakuan dan imbalan, yang mana membuat kinerja para karyawan yang terarah pada sasaran tetap berada pada jalurnya masing-masing. Nah, kemudian proses manajemen kinerja. Nah, pada proses manajemen kinerja, yang pertama itu menetapkan sasaran untuk departemen, tim, dan individu itu sendiri. Kemudian setelah menetapkan sasaran, ada secara terus-menerus menilai pencapaian sasaran itu sendiri, guna untuk tetap berkembang di tahap-tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ada melaporkan pencapaian pada sasaran kepada manajemen dan kepada tim dan individu, guna untuk mengetahui sampai mana pengembangan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir ada pengambilan tindakan korektif yang diperlukan secara real time. Nah, mengambil tindakan korektif ini bertujuan untuk apabila jika terjadi suatu kendala atau permasalahan, nah secara langsung dilakukan tindakan koreksi agar tidak merambat atau merusak kinerja yang lainnya. Nah, selanjutnya ada performance management dan performance appraisal. Nah, di sini tuh memiliki tujuan, proses, dan keterlibatan karyawan masing-masing. Nah, yang menjadi pembeda itu sendiri. Nah, yang pertama, pada segi tujuan, performance appraisal. Nah, dengan tujuan mengevaluasi kinerja para karyawan. Sedangkan pada performance management itu meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan talent, mempersiapkan karir karyawan, kemudian meningkatkan kepuasan kerja, dan yang terakhir menggerakkan budaya perusahaan yang di tempat kerjanya itu sendiri. Kemudian untuk komponen yang kedua itu ada proses. Untuk performance appraisal itu prosesnya terjadi pada 1 kali setiap tahunnya. Sedangkan pada performance management itu terjadi secara terus-menerus, berkepanjangan pada siklus tahunan, yang mana ada review secara bertahap atau periodiknya. Entah reviewnya itu setiap 2 kali, setahun, atau berapa per bulan, seperti itu. Kemudian pada komponen yang terakhir ada keterlibatan karyawan. Untuk performance appraisal, itu keterlibatan karyawan itu minim sekali. Sedangkan untuk performance management, keterlibatan karyawan itu sangat intensif, guna untuk memberikan masukan atas target dan tujuan. Kemudian yang kedua ada self evaluation atau evaluasi pada diri pekerja masing-masing. Kemudian yang ketiga adanya kesempatan diskusi pada saat konseling. Dan yang keempat membuat development plan atau rencana. Nah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firza Isnan Yuda Atmanja dengan NIM 2020210274. Jadi, telah dijelaskan terkait manajemen dan penilaian kerja. Nah, pasti kalian muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan penilaian kerja? Nah, pastinya terdapat beberapa alasan tertentu yang mengharuskan di dalam suatu lingkungan kerja dilakukan penilaian kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagian besar pemberi kerja mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, yaitu penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan yang ada di perusahaan.
Nah, yang ketiga yaitu penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengkoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat yaitu penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan yang ditampilkannya. Dan yang terakhir yaitu penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Next. Nah, selanjutnya ini terdapat 5 sasaran kinerja yang efektif yang mana biasanya disebut dengan SMART. Nah, SMART ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga attainable, yang keempat relevan, dan yang terakhir yaitu time based. Di mana yang pertama itu spesifik. Spesifik ini di mana sasaran harus spesifik dan dengan jelas menyatakan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu measurable, di mana sasaran ini harus dapat diukur serta mampu menjawab pertanyaan seperti contoh berapa banyak gitu. Yang ketiga yaitu attainable. Attainable di mana sasaran ini harus dapat dicapai oleh seluruh pihak. Yang keempat yaitu relevan. Relevan ini di mana sasaran harus relevan dan dengan jelas didapatkan dari apa yang ingin dicapai oleh manajer dan perusahaan. Yang kelima yaitu time based, di mana sasaran harus tepat waktu dengan tenggat waktu dan tahapan-tahapan pencapaian yang ada. Next. Nah, dari slide sebelumnya sudah saya jelaskan terkait betapa pentingnya penilaian kinerja di dalam lingkungan kerja serta 5 sasaran kinerja yang efektif. Nah, pastinya dari kalian muncul pertanyaan lagi terkait siapa sih yang menilai dalam penilaian kinerja di dalam suatu lingkungan kerja. Nah, sebenarnya orang yang paling tepat dalam menilai yaitu seorang penyelia. Tetapi dengan penyelia saja tidaklah cukup dikarenakan akan munculnya bias yang nantinya akan menguntungkan bahkan merugikan karyawan tersebut. Sehingga diperlukannya penilaian-penilaian dari beberapa pihak, yaitu yang pertama ada penilaian rekan sebaya. Nah, penilaian ini biasanya seorang karyawan yang akan mendapatkan penilaian tahunan memilih seorang ketua penilaian. Nah, orang ini kemudian memilih seorang penyelia dan 3 rekan sebaya untuk mengevaluasi kerja karyawan tersebut. Yang kedua yaitu komisi penilaian. Nah, komisi penilaian ini biasanya terdiri atas penyelia langsung karyawan tersebut serta 3 ataupun 4 penyelia lainnya. Yang ketiga yaitu penilaian diri. Biasanya penilaian ini bersamaan dengan penyelia. Kebanyakan para karyawan menilai diri mereka sendiri lebih tinggi dibandingkan penyelia atau rekan kerja sebaya yang lainnya. Yang keempat yaitu penilaian oleh bawahan. Manajer yang menerima penilaian dari bawahan yang mana apabila dinyatakan dengan jelas dan sesuai kebenarannya yang nantinya akan membuat kinerja manajer lebih baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu umpan balik 360 derajat. Nah, umpan balik ini dengan melakukan penilaian ini mengumpulkan beberapa data penilaian dari beberapa pihak seperti penyelia, bawahan, rekan sebaya, pelanggan internal, serta pelanggan eksternal. Sehingga dengan umpan balik 360 derajat ini mampu melengkapi sebuah penilaian kinerja dalam suatu lingkungan kerja secara kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alif Safira Salsabila dengan NIM 2020-210278 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, setelah rekan saya menjelaskan tentang siapa yang mampu untuk menjelaskan apa itu penilaian kinerja dan mampu menilai penilaian kinerja, di sini saya akan memberi tahu tentang metode penilaian kerja.
kinerja. Yang pertama yaitu ada Graphic Rating Scale Method atau metode skala penilaian grafis. Nah, metode ini tuh biasa disebut metode GRS atau metode penilaian yang membagi 5 kategori penilaian untuk setiap faktor penilaian. Faktor yang dijadikan penilaian harus terukur agar penilaian dapat dilakukan secara objektif. Lalu yang kedua ada Alternation Ranking Method atau metode peringkat alternasi. Nah, metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk pada satu atau banyak ciri. Yang ketiga ada Pair Comparison Method atau metode perbandingan berpasangan. Nah, metode ini tuh biasanya juga disebut Pairwise Comparison yang merupakan metode perbandingan berpasangan yang dapat digunakan untuk memperoleh kecenderungan terkait dari setiap kriteria yang dibandingkan. Nah, biasanya studi kasus dalam Paired Comparison Method ini adalah permasalahan TSP, dengan permasalahan utama adalah pemilihan metode yang tepat untuk penyelesaian masalah TSP. Lalu yang keempat ada Forced Distribution Method atau metode distribusi paksa yang merupakan metode yang biasanya disebut metode FDRPA atau sebuah sistem penilaian kinerja yang mendesak supervisor untuk mendistribusikan nilai karyawannya sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam kategori berdasarkan kinerja karyawan relatif terhadap kinerja karyawan lainnya. Lalu yang kelima ada Critical Incident Method atau metode insiden kritis. Nah, biasanya pada critical incident method ini kan para manajer dan spesialis SDM itu diminta untuk memberikan informasi penilaian tertulis. Dokumentasi pada penilaian kinerja itu merupakan inti dari metode kejadian kritis. Nah, catatan-catatan juga itu dibutuhkan untuk mendeskripsikan tindakan karyawan daripada mengindikasikan suatu penilaian yang sebenarnya. Jadi pada critical incident method itu manajer membuat catatan tertulis baik untuk tindakan karyawan yang baik maupun tindakan yang buruk atau tindakan yang tidak diharapkan dalam kinerja karyawan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada narrative forms atau formulir naratif. Nah, formulir naratif ini tuh seperti kita tuh menjelaskan penilaian kinerja karyawan dalam sebuah form. Lalu ada juga yang ketujuh yaitu Behaviorally Ensured Rating Scale atau biasa kita sebut PERS yang memiliki arti sebuah metode yang menilai performa individu berdasarkan kemunculan perilaku penting yang dapat menentukan sukses tidaknya sebuah pekerjaan dari jabatan individu atau karyawan tersebut. Selanjutnya ada Management by Objective atau biasa kita sebut MBO yang memiliki pengertian sebagai suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam suatu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada Computerized and Web-Based Performance Appraisal atau penilaian kinerja berbasis web dan komputerisasi. Nah, metode ini tuh umumnya memungkinkan manajer untuk membuat catatan tentang bawahan sepanjang tahun untuk menilai karyawan pada serangkaian ciri kinerja dan kemudian menghasilkan teks tertulis untuk mendukung setiap bagian dari penilaian. Lalu yang terakhir pada metode penilaian kerja yaitu ada merge method atau metode skala campuran. Nah, pada metode skala campuran ini itu skala yang sedikit mirip dengan skala berdasarkan perilaku, metode perilaku. Tetapi pada skala ini itu mengapa disebut skala campuran? Karena pemberi kerja itu mencampurkan menjadi satukan semua pernyataan contoh perilaku baik ataupun buruk ketika membuat metode tersebut. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode yang digunakan pada penilaian kinerja, kita harus mengetahui bagaimana memilih metode penilaian yang tepat. Yang pertama yaitu metode harus accessibility atau metode itu mudah untuk mencapai suatu set goal sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada ease of use. Jadi metode tersebut harus mudah digunakan oleh penggunanya. Nah,
penggunaan metode yang mudah, efektif, dan efisien itu kan merupakan suatu keunggulan dalam penilaian kinerja. Jadi metode penilaian yang tepat itu juga kita harus mementingkan dari segi penggunaannya yang mudah. Lalu ada employee acceptance atau penerimaan karyawan. Jadi sebuah penilaian itu tidak hanya memiliki kontribusi besar dari sebuah manajemen atau perusahaan, tetapi juga memiliki kontribusi dari karyawannya. Bagaimana karyawan itu setuju atas penilaian kerja yang ia jalani. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah accuracy atau akurat. Jadi metode penilaian kinerja dapat mencapai hasil yang akurat. Itu merupakan keefisienan dan keefektifan sebuah manajemen atau perusahaan dalam memilih metode penilaian yang tepat. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode penilaian kinerja, kami dari kelompok 2 itu menyarankan ada beberapa metode yang sangat baik digunakan, seperti contohnya manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Nah, dalam MBO itu ada beberapa langkah-langkah yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran organisasi, yang kedua menetapkan sasaran departemen, yang ketiga mendiskusikan sasaran departemen, yang keempat mendefinisikan hasil yang diharapkan, yang kelima melakukan tinjauan kinerja, dan yang terakhir itu kita harus memberikan umpan balik atas metode yang kita lakukan. Sekian presentasi atau materi yang bisa saya bawakan, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilda Marsya, NIM 281 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu masalah dalam penilaian kinerja. Masalah dalam penilaian kinerja ini ada 5, yang itu yang pertama adalah ketidakjelasan standar, yaitu penilaian secara grafis ini bersifat objektif, yaitu cara ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil. Nah, cara untuk memperbaikinya itu bisa dengan memasukkan kalimat yang deskriptif yang mendefinisikan atau mengilustrasikan setiap cirinya. Yang kedua adalah halo effect, yaitu pengaruh dari kesan umum penilai terhadap penilaian kualitas spesifik orang yang dinilai. Pelatihan ini biasanya juga dapat menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah tendensi terpusat, yaitu berarti nilai semua karyawan yang rata-rata. Hal ini tuh biasanya dilakukan untuk tujuan promosi, penggajian, atau penyuluhan. Dan yang keempat adalah kelonggaran atau kekakuan, yaitu yang dimana penyelia lain itu cenderung menilai bawaan mereka tinggi atau rendah. Nah, buat solusinya itu biasanya bisa diberikan rekomendasi untuk menghindari pemberian nilai pada semua karyawan mereka dengan memberikan nilai yang tinggi. Dan yang kelima yaitu bias. Bias itu adalah kecenderungan yang membiarkan perbedaan individual seperti ras, umur, dan gender yang dapat memperingatkan setiap karyawannya. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pedoman untuk penilaian yang efektif. Yang pertama, ingat selalu permasalahan penilaian grafis, yaitu pemberi kerja memilih alat penilaian berdasarkan pada beberapa kriteria. Dan yang kedua adalah buatlah kesepakatan pada sebuah rencana dengan mengumpulkan insiden kritis seiring terjadinya terhadap penilaian terakhir dengan realitas dan untuk memperbaiki hasil penilaiannya. Dan yang ketiga yaitu jadilah penyelia yang adil dan efektif. Yang dimana tujuan dari penilaian ini harus bisa dibuat contoh. Oleh karena itu, penilaian harus menghasilkan rencana yang harus dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan usahanya. Dan yang keempat adalah jadilah penyelia adil dan efektif. Yang dimana penyelia itu harus memahami cara membangun kepercayaan melalui hubungan yang terbuka atau terlibat dalam percakapan kinerja secara konsisten. Next. Yang terakhir adalah wawancara penilaian. Yang dimana wawancara penilaian adalah sebuah penyelia dan bawahan meninjau penilaian dan membuat rencana untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kelebihannya. Dan persiapannya juga yang memadai dan harus bisa mengimplementasikannya efektif. Dan itu adalah poin utamanya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Rifki Dewanta dengan NIM 2020210299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tipe wawancara penilaian. Hampir tidak ada orang yang senang menerima umpan balik negatif. Persiapan yang memadai dan implementasi yang efektif adalah penting. Penyediaan menghadapi 4 jenis situasi penilaian, masing-masing dengan tujuan uniknya. Yaitu yang pertama memuaskan dapat dipromosikan, yang kedua memuaskan tidak dapat dipromosikan, yang ketiga tidak memuaskan dapat diperbaiki, yang keempat tidak memuaskan tidak dapat diperbaiki. Next. Bagaimana melakukan wawancara penilaian? Wawancara yang berguna dimulai sebelum wawancara itu sendiri. Wawancara yang efektif membutuhkan keterampilan pembinaan yang efektif. Pembinaan yang tidak berarti memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan. Ini merupakan sebuah proses. Persiapan berarti memahami permasalahan dan karyawannya. Di sini, manajer akan mengawasi karyawan untuk melihat apa yang dia lakukan, meninjau data pribadi dan mengamati aliran kerja. Berikut pedoman yang berguna untuk melakukan wawancara. Pertama, berbicara mengenai data kerja objektif. Yang kedua, jangan bersifat pribadi. Yang keempat, dorongan orang tersebut untuk berbicara. Dan yang kelima, dapatkan kesepakatan. Next. Manajemen bakat dan penilaian karyawan. Menilai dan secara aktif mengelola karyawan. Memberi kerja yang berorientasi manajemen bakat merupakan penilaian kinerja untuk mengevaluasi bagaimana kerja karyawan mereka. Akan tetapi, mereka juga membagi karyawan mereka berdasarkan pada seberapa kritis karyawan tersebut terhadap kesuksesan perusahaan. Yang kedua, melakukan segmentasi dan secara aktif mengelola karyawan dalam pabrik. Salah satu contoh yang dapat diilustrasikan bagaimana hal ini bekerja dalam prakteknya adalah Unilever memasukkan 15% dari karyawan pertingkatan manajemen ke dalam daftar potensi tinggi mereka setiap tahun dan berharap bahwa orang-orang ini masuk ke tingkat manajemen selanjutnya dalam 5 tahun ke depan. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.